berganti dan berpamitan kepada semua orang. Xiao Tian, aku tak tahu kalau kau sehebat itu, ayah bangga padamu. Ucap Xiao Zhaoye. Nak, bisakah kau tetap di kerajaan? Ibu tak ingin kau pergi. Ucap Xiao Hong. Xiao Tian, apa kau yakin akan pergi ke Sekte Gunung Api? Tanya Putri Jia Li. Aku harus pergi agar bisa menjadi lebih kuat. Kalau kau ingin menemuiku, kau sudah tahu caranya kan? Tanya Xiao Tian. Berjanjilah kau tak akan mencari wanita lain saat kau jauh dariku. Ucap Putri Jia Li. Jangan khawatir, aku berjanji akan menunggumu datang, karena aku pergi ke Sekte Gunung Api bukan untuk mencari wanita, dan untuk sekarang kau satu-satunya wanita yang berhasil menggerakkan hatiku. Ucap Xiao Tian sambil memegang tangan Putri Jia Li. Benarkah? Ucap Putri Jia Li dengan wajah memerah. Sejak kapan hubungan kalian jadi sedekat ini? Ucap Xiao Hong. Sepertinya tak lama lagi akhirnya aku akan memiliki cucu. Ucap Xiao Zhaoye. Mendengar godaan raja dan ratu, Xiao Tian dan Putri Jia Li melepaskan tangannya dan membalikkan badan. Dengan wajah yang memerah terlihat jelas bahwa mereka sedang menutupi rasa malu. Kalau begitu aku pergi. Sambung Xiao Tian. Hati-hatilah di jalan. Putri Jia Li melambaikan tangan ke arah Xiao Tian. Xiao Tian pergi meninggalkan istana bersama Taiwu. Sepertinya aku memang tak salah membiarkanmu waktu itu. Ledek Taiwu. Diam, kau berhenti menggodaku. Sambung Xiao Tian. PVTTT, ternyata kau bisa malu juga ya. Dewa petir muncul tiba-tiba tepat di samping kiri Xiao Tian. Kemana saja kau selama ini? Bentak Xiao Tian. Aku kan selalu bersamamu. Sambung Taiwu. Maaf, aku ada perlu, aku kan tak bisa menemanimu terus. Selain seorang dewa, aku juga punya istri dan 2 orang anak. Aku tak bisa terus-terusan menemanimu. Ucap Dewa Petir. Iya, aku mengerti. Tapi lain kali kalau mau pergi bilang dulu. Ucap Xiao Tian. Aku selalu izin ketika mau pergi. Sambung Taiwu. Tapi aku pergi setiap hari loh ketika kau sedang tidur. Ucap Dewa Petir. Apa kau tak pernah tidur? Tanya Xiao Tian. Aku tidur setiap malam kok. Ada apa sebenarnya denganmu, pangeran? Kenapa menanyakan hal yang aneh? Taiwu kebingungan dengan pertanyaan aneh yang Xiao Tian katakan. Kau tahu kalau kau sudah menjadi dewa kau tak memerlukan tidur. Jawab Dewa Petir. Jadi begitu ya? Tanya Xiao Tian sambil menghadap ke arah Dewa Petir. Taiwu mulai sadar kalau Xiao Tian tidak berbicara dengannya. Dan dari tadi dia sedang diabaikan. Pangeran, apa kau bicara dengan hantu? Tanya Taiwu. Hantu matamu. Jelas-jelas kalau aku sedang bicara dengan... Sebelum menyelesaikan kalimatnya Xiao Tian berhenti karena mengingat sesuatu. Kau lupa ya? Dia kan tak bisa melihat dan mendengarku. Dewa Petir mencoba mengingatkan Xiao Tian. Haha, benar juga. Abaikan saja dia. Ucap Xiao Tian. Sebelum pergi menemui tetua Guyan sebaiknya kau serap dulu inti monstermu itu. Ucap Dewa Petir. Benar juga. Ucap Xiao Tian. Pangeran, sebenarnya kau bicara dengan siapa? Dan apa yang kau maksud dengan benar? Taiwu terus bertanya kepada Xiao Tian yang terlihat berbicara sendiri dan terus mengabaikannya. Sudahlah, anggap saja aku sedang bicara sendiri. Jelas Xiao Tian. Xiao Tian mengeluarkan inti monster dari dalam cincin ruangnya. Lalu duduk di atas batu besar sambil memegang inti monster. Aku ingin menyerap inti monsterku. Kau juga lakukan hal yang sama, jangan mengganggu konsentrasiku. Jelas Xiao Tian. Baiklah. Sambung Taiwu. Taiwu melompat ke arah batu besar yang berada tepat di samping batu yang diduduki oleh Xiao Tian.
Dia mengeluarkan inti monster dari cincin ruangnya lalu melakukan hal yang sama seperti Xiao Tian lakukan. Ki merah yang sangat banyak, sepertinya hanya yang cocok dengan elemen api yang bisa menyerapnya. Syukurlah aku memiliki elemen api yang murni. Apakah Pangeran Xiao Tian bisa menyerapnya ya? Aku tak tahu elemen apa yang dia miliki. Gumam Taiwu dalam hati. Jadi ini kekuatan dari inti monster. Benar-benar ki yang melimpah, akan kuserap hingga habis. Pikir Xiao Tian. Ketika Xiao Tian menyerap inti monster itu tiba-tiba saja cuaca mendadak berubah. Awan hitam berkumpul di atas langit tepat di mana dia bersemedi. Kemudian awan hitam tersebut menjatuhkan puluhan sambaran petir putih. Petir tersebut terus menyambar ke arahnya tapi tak bisa mengenainya. Petir itu selalu menghilang ketika sudah berjarak 1 kaki orang dewasa dengan kepala Xiao Tian. Petir tersebut menghilang karena diserap oleh roh bela diri miliknya. Xiao Tian yang fokus menyerap ki api murni tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sedangkan Taiwu masih fokus berkultivasi. Mereka berdua tak terganggu dengan suara petir yang memekakkan telinga karena tak ingin gagal menyerap ki. Setelah menyerap banyak petir putih, roh beladiri Xiao Tian berevolusi lagi hingga ke tingkat 7. Kejadian ini disaksikan oleh Dewa Petir. Dewa Petir yang berdiri tepat di belakang Xiao Tian terus mengamati tubuh serta roh beladiri milik Xiao Tian. Dia sedikit kebingungan. Dan tak mempercayai apa yang dia lihat. Alasan dibalik kebimbangannya yaitu karena ini merupakan pertama kali baginya melihat sebuah roh beladiri yang bisa terus naik tingkat. Bersamaan dengan meningkatnya tingkatan roh beladirinya, kecepatan Xiao Tian dalam menyerap ki pun bertambah. Dia selesai sebelum Taiwu selesai, kini kekuatan Xiao Tian berada pada tingkat petarung perunggu bintang 6. Ini luar biasa, jadi ini inti monster tingkat atas, hanya menyerapnya saja bisa membuatku melewati 10 lapisan. Ucap Xiao Tian. Kalau tidak salah roh beladiri dari Taiwu adalah roh beladiri tingkat 9 kan. Kenapa dia masih berkultivasi? Ucap Xiao Tian. Dia pernah terluka, dan kini roh beladirinya setara dengan tingkat 3. Meski kau pernah menyembuhkannya itu hanya menyembuhkan orangnya, tapi tidak roh beladirinya. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin dia akan menjadi sampah selamanya. Ucap Dewa Petir. Jadi aku belum menyembuhkannya hingga tuntas ya. Ucap Xiao Tian. Teknikmu tak akan berpengaruh. Roh beladiri orang lain tak bisa kau sentuh, kecuali kau membunuh pemiliknya. Ucap Dewa Petir. Lalu apa yang harus kulakukan untuk membantunya? Tanya Xiao Tian. Kau perlu kristal duri naga dan bunga kristal es. Hanya itu yang kau perlukan untuk menyembuhkan luka dari roh beladiri miliknya. Ucap Dewa Petir. Jadi tidak hanya kultivasi dan tubuhnya yang terluka. Sekte kegelapan bisa melukai roh beladiri tanpa membunuh pemiliknya. Benar-benar kelompok orang yang berbahaya. Ucap Xiao Tian. Jadi kita tak ada pilihan lain selain menunggunya berkultivasi ya? Tanya Xiao Tian. Kalau kau menunggunya mungkin baru selesai besok pagi, kau bantu dia dengan memegang punggungnya. Rasakan aliran ki di dalam tubuhnya telusuri hingga kau merasakan aliran ki yang dia serap dari inti monster itu. Setelah kau merasakan jalur aliran ki-nya, cobalah kau kontrol aliran ki dari inti monster itu, dan tarik semua energi itu ke dalam tubuh Taiwu. Ucap Dewa Petir. Xiao Tian melakukan semua yang diucapkan Dewa Petir untuk mempercepat Taiwu dalam berkultivasi. Dengan bimbingan Dewa Petir dia berhasil mempercepat proses kultivasi ****Wu. Taiwu merasakan ki murni yang amat banyak masuk ke dalam tubuhnya. Dia juga merasakan ada yang memegang punggungnya. Saat ini Taiwu pikir kalau yang menolongnya berkultivasi adalah seorang ahli,
setelah menyerap semua ki dari inti monster Taiwu kini berada di tingkat Grandmaster petarung lapisan ke-8. Setelah selesai menyerap ki Taiwu langsung membuka mata dan membalikkan badan untuk berterima kasih kepada seorang ahli yang membantunya, tetapi dia terkejut kalau ternyata yang menolongnya berkultivasi adalah Xiao Tian. "Pak, Pangeran, apakah tadi kau yang membantuku berkultivasi?" ucap Taiwu. "Siapa lagi kalau bukan aku? Kau berkultivasi terlalu lama makanya aku membantumu. Kalau aku menunggumu kita akan ditinggal oleh tetua Guyan. Ayo cepat bangun dan lanjutkan perjalanan," ucap Xiao Tian. "Pangeran, hamba benar-benar berterima kasih. Hamba sudah mencoba berkultivasi sejak kekuatan hamba kembali tapi tak pernah bisa naik tingkat karena aku lambat dalam menyerap ki. Tak kusangka hamba naik 5 lapisan dalam 1 hari. Hamba sangat berterima kasih. Nyawa hamba adalah milik pangeran dan hamba berjanji tak akan mengkhianati pangeran," ucap Taiwu sambil bersujud. "Berhentilah bersikap formal, kau benar-benar merusak suasana. Aku sudah mendengar sumpahmu beberapa kali, kau tak perlu mengulanginya. Bagaimanapun kita itu memiliki umur yang sama, anggap saja aku sebagai temanmu, jadi bicaralah seperti biasa ya," ucap Xiao Tian. "Baik pangeran," ucap Taiwu. "Ayo berhenti berdirilah, kita harus cepat-cepat menuju perbatasan kerajaan untuk menemui tetua Guyan," ucap Xiao Tian. "Baik pangeran," ucap Taiwu. Setelah mereka selesai berkultivasi, mereka pergi ke perbatasan untuk menemui tetua Guyan. Sampai di perbatasan Huangli dan tetua Guyan sudah menunggu mereka. "Apa kalian sudah selesai berpamitan?" ucap tetua Guyan. "Sudah," ucap Xiao Tian dan Taiwu. "Kalau begitu ayo kita pergi," ucap tetua Guyan. Saat bersama dengan Xiao Tian tetua Guyan merasakan hal yang aneh. Karena dia merasa kalau kultivasi mereka naik terlalu tinggi. Dia tahu kalau mereka mendapat inti monster tingkat tinggi. Tapi dia juga tahu kalau roh bela diri mereka tak mungkin bisa menyerap inti itu hanya dalam beberapa jam. Memikirkan hal yang aneh ini tetua Guyan semakin tertarik kepada mereka berdua. Episode sebelumnya. Chapter 26, Akhir dari Turnamen.